Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 7 pada tugas uji pemahaman pada halaman 423 sampai 424 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan jenis nabza berikut yang ada 8. Bahan yang terkadang disalahgunakan penggunaannya oleh para remaja dan menimbulkan efek negatif halusinasi ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian kita bisa pilih opsi untuk jawaban soal nomor 1 ini adalah A, yaitu keterangan 1, 2, 3, dan 8. Untuk keterangan 1, lem ini mengandung zat kimia seperti tolena yang dapat menyebabkan halusinasi. Untuk keterangan kedua ada ganja, mengandung THC yang dapat memicu halusinasi. Untuk keterangan ketiga ada bensin, yang mana uap bensin ini mengandung zat psikoaktif yang dapat menyebabkan efek halusinasi jika dihirup secara sengaja atau berlebihan. Ke-8 ada jamur kotoran sapi yang mengandung psilosibin yang dapat menyebabkan efek halusinasi. Jadi untuk kesimpulan, zat-zat di atas yang disebutkan tadi sering disalahgunakan dan dapat menyebabkan halusinasi, euforia, atau gangguan persepsi. Kemudian kita masuk pada soal kedua. Penyalahgunaan nabza dapat menimbulkan dampak buruk dalam kehidupan diri sendiri dan orang lain. Dampak sosial akibat penggunaan nabza antara lain titik-titik. Bagian kita bisa pilih opsi C terkait dengan dampak sosial berupa merusak hubungan kekeluargaan dan pertemanan. Penyalahgunaan nabza dapat menyebabkan perubahan sikap dan perilaku, sehingga ini bisa mengganggu hubungan sosial, yaitu dengan cara merusak kepercayaan keluarga dan menjauhkan dari lingkungan pertemanan yang sehat. Ini yang paling sesuai dengan dampak secara sosial. Adapun opsi A, B ini lebih ke dampak psikologis, dan opsi D dan E lebih ke dampak fisik dan ekonomi. Jadi kesimpulan, nabza bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan hubungan sosial dan tentunya masa depan seseorang. Bagian kita masuk pada soal pertama karena kita bisa menggunakan rujukan berupa teks informasi dengan judul tumbuhan bahan dasar narkotik untuk menjawab soal nomor 1-3 berikutnya. Kalian bisa baca terlebih dahulu teks informasi tersebut sebelum masuk ke pembahasan ini, Gen. Untuk perintah pada soal atau pertanyaan pertama sesi kedua ini, perhatikan gambar tumbuhan yang ada ini, berilah tanda centang untuk pernyataan-pernyataan yang tepat terkait tumbuhan tersebut. Bagian berikut ini adalah hasil analisisnya. Untuk pernyataan pertama dianggap benar. Dalam teks disebutkan bahwa cannabis sativa dikenal sebagai ganja dan sering disalahgunakan karena efeknya. Kedua, ini juga dianggap benar. Meskipun teks rujukan tidak mencantumkan informasi ini, dalam praktiknya, biji ganja pernah digunakan sebagai bumbu masakan di Aceh, terutama dalam kuliner seperti gulai. Namun, penggunaannya saat ini dilarang karena status ganja sebagai narkotika di Indonesia. Untuk pernyataan ketiga dianggap salah. Heroin berasal dari opium, bukan ganja. Dalam teks, ganja dikaitkan dengan efek halusinasi, euforia, dan paranoia, tetapi tidak disebutkan sebagai bahan heroin. Keempat, pernyataannya dianggap benar. Teks menyatakan bahwa ganja menyebabkan euforia, yaitu perasaan senang berkepanjangan tanpa sebab, serta efek samping lainnya seperti halusinasi dan paranoia. Untuk pernyataan terakhir atau kelima, ini dianggap salah, yang mana cannabis sativa ini adalah tumbuhan dikotil, bukan monokotil. Teks tidak menyebutkan klasifikasinya, tetapi berdasarkan ilmu botani, ganja memiliki ciri khas tumbuhan dikotil atau berkeping 2. Bagian kita masuk pada soal kedua dengan rujukan yang masih sama. Kafein termasuk nabza yang dapat menghilangkan kantuk untuk sementara. Kafein banyak terkandung dalam titik-titik. Bagian jawabannya adalah biji kopi dan daun teh.
Kafein adalah zat stimulan yang dapat menghilangkan kantuk untuk sementara dan meningkatkan kewaspadaan. Zat ini secara alami terdapat dalam biji kopi dan daun teh, seperti yang umum dikonsumsi dalam kopi dan teh di kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk pada soal ketiga berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan tumbuhan yang ada pada gambar. Tanaman tersebut sering kita temukan sebagai tanaman hias di taman-taman. Namun, ternyata bijinya mengandung zat alkaloid yang berefek stimulan dan halusinogen. Nama tumbuhan tersebut adalah titik-titik. Bagian jawabannya adalah kecubung dengan nama ilmiah Datura metal. Gambar menunjukkan tanaman kecubung yang memiliki bunga berbentuk trompet dan buah berduri. Kecubung mengandung alkaloid tropan seperti scopoamin, atropoin, dan hyoscyamin yang dapat menyebabkan efek halusinogen dan stimulan jika dikonsumsi dalam dosis tertentu. Tanaman ini sering ditemukan sebagai tanaman hias, tetapi bijinya berbahaya karena efek psikoaktifnya. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 7 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 423 sampai 424 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.